guys, balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan membahas film yang bisa dibilang film lama lah ya, film jadul. Dan mungkin sudah tidak asing buat kalian semua. Walaupun film jadul, tapi saya yakin ini film masih bisa mendobrak jantung kalian. Dengan adegan menegangkan dari film bertema binatang buas, liar, dan agresif. Sebelum kita acak-acak bagian dalam alur cerita filmnya, saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah support channel SB Movie. Saya doakan semoga sukses dan sehat selalu buat kalian semua. Amin. Pada film kali ini berjudul Anaconda yang dirilis pada tahun 1997. Adapun pemeran dalam film Anaconda yaitu Jennifer Lopez sebagai Terry Flores, Scoop sebagai Danny Rich, dan Owen Wilson sebagai Gary Dixon. Selain itu ada juga Eric Stoltz sebagai Stephen Kell, juga ada sang kapten kapal Vincent Catalanos sebagai Matteo, dan si muka bengis John Voight sebagai Paul Sheron, dan masih banyak beberapa aktor dan aktris yang lainnya. Film ini mengisahkan petualangan para kru film yang sedang melakukan perjalanan menuju suku Sirisama yang berada di pedalaman hutan Amazon. Tujuan mereka adalah untuk membuat film dokumenter. Our adventure begins one vast great mysteries of the rainforest, unexplored backwaters, in search of the elusive. Namun siapa sangka dalam perjalanannya mereka harus berhadapan dengan ular anaconda yang sangat besar. Anaconda tersebut juga buas, cerdik, dan agresif. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Seganas dan sebrutal apakah ular saya? Maksudnya ular anaconda? Oke guys, tak perlu ngalor ngidul lagi, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seseorang yang sedang panik dan ketakutan di kapalnya yang berada di sungai Amazon. Sepertinya orang tersebut adalah pemburu liar. Dia pun mencoba menghubungi melalui radio di kapalnya untuk meminta pertolongan. Namun tak lama kapal mulai bergoyang dan diikuti dengan papan lantai yang terlepas. Karena rasa takut yang luar biasa, dia pun bergegas naik ke atas tiang kapal. Dengan dipenuhi rasa takut dan frustasi, orang tersebut akhirnya bunuh diri. Scene kemudian berpindah di tempat penginapan dekat sungai Amazon dan kita melihat Terry sedang sibuk dengan laptopnya mengerjakan persiapan untuk dokumenter filmnya. Tak lama Kel datang dan membawa peta menunjukkan di mana tempat mereka dapat mencapai target untuk proyek yang sedang mereka kerjakan. Couple days ago, I've been studied. At least that's what I told Grant people. Well, you get me there and I'll shoot it. He'd found one of their markers. Terry di sini adalah sebagai produser film dan Kel sebagai profesor antropolog. Keesokan paginya, Terry bertemu dengan anggota kru film lainnya. Danny sebagai juru kamera dan Danny juga teman masa kecil Terry. Congrats. Okay, well, what about if we go up through here? Mateo, you understand me? Sure. Dan saat itu pula, Patrick sang narator tiba. Ada juga Dennis sang manajer produksi dan pacarnya yang bernama Gary sebagai teknisi suara. Dan tak kalah penting sebagai nakoda kapal yaitu Matteo. Setelah semuanya berkumpul dan sudah siap, mereka pun mulai perjalanannya untuk mencari dan merekam film dokumenter tentang suku Sirisima asli Amazon yang telah lama hilang. Dan kapal mulai melaju menuju sungai Amazon dekat hutan. Westdrake pun mulai menceritakan dan merekam untuk film dokumenternya. Saat memasuki sungai di tengah hutan, hujan pun kini mulai turun. Tak lama mereka semua mendengar suara teriakan seseorang meminta tolong dari perahu. Kemudian Danny yang melihat ada orang di perahu tersebut, Danny pun memberitahu ke teman-temannya. Kel kemudian memerintahkan Matteo sang nakoda untuk mendekati perahu tersebut. Kemudian Kel menyuruh orang itu untuk melompat naik ke kapalnya. Orang itu bernama Paul.
Kemudian Kel memberitahu kepada Paul bahwa dia tidak bisa mengantar pulang ke kota karena Kel dan teman-temannya sedang mencari suku Shirishima. Paul pun bilang untuk menurunkan di desa berikutnya untuk mencari orang-orang yang mau memperbaiki perahunya yang rusak. Saat pagi tiba, Paul yang mahir dan hafal sungai Amazon, dia berhasil menangkap ikan dengan tombak. Saat memotong ikan, Paul menceritakan dirinya berasal dari Paraguay dan sudah lama tinggal di hutan ini. I seem to fit. Tell me, But then, I needed to see the real Paul juga bilang bahwa dia seorang pemburu liar. one. Poach. For Susan, collect. That's breakfast on the river. Malam pun tiba, mereka semua tengah menikmati keindahan hutan Amazon. Kel dan Terry yang sepertinya sedang jatuh cintrong, mereka berdua pun mendongeng mesra lalu adu jigong. Feminine little flashes, about 8 per second. No pickup lines, no misunderstandings. Di lain sisi, di hutan dekat sungai, seekor jaguar hitam dimangsa ular anaconda. Pagi pun tiba, mereka masih terus menelusuri sungai Amazon. Wystrake yang sedang main golf di kapal, dia kesal karena Denny menyetel musik terlalu keras hingga mereka berdua pun adu mulut. I could gently hire someone. I could just kill you for free right now. Your mama's. Kemudian Kel yang sedang memantau area sungai, dia melihat patung ular yang sangat besar. Shama worship giant snakes. Just around this bend. Dan Paul menjelaskan bahwa mereka sudah dekat dengan suku Shirishima. Karena patung ular tersebut, suku Shirishima lah yang membuatnya. Dan Paul pun bilang mereka, para suku Shirishima, menyembah ular anaconda sebagai dewa dan keberadaan suku Shirishima berada di belakang air terjun. The head of a giant anaconda. Beautiful legend. I believe, however, it's a legend. Namun Kel ternyata sudah tahu semua tentang suku tersebut dan Paul salah dengan ceritanya. Kel pun menolak arahan Paul untuk melewati jalur yang Paul tunjukkan. I'm very good at that. Saat malam tiba, Gary dan Dennis yang sudah kebelet luar, kemudian mereka pamit kepada teman-temannya untuk merekam suara alam di hutan. Sesampainya di hutan, Gary dan Dennis mulai merekam suara binatang-binatang malam. Dennis yang sudah cenat-cenut, dia pun mulai merayu Gary untuk mengajak keluar di hutan. Gary. Belum sempat adu mekanik, tiba-tiba datang suara makhluk menuju ke arah mereka. Tak lama Paul muncul dengan senapannya langsung menembak binatang tersebut. Kel yang mendengar suara tembakan, dia pun bergegas mengambil pistol. Semuanya pun terbangun. Tak lama Paul, Gary, dan Dennis datang dengan membawa babi hutan. What happened? Right at us. Ternyata binatang yang mengejar Dennis dan Gary adalah babi hutan. Weak. Saat pagi tiba, kapal yang masih terus melaju tiba-tiba berhenti total. Ternyata seutas tali tersangkut di baling-baling kapal. Yeah, it is. Kemudian Kel pun turun menyelam untuk memotong tali yang nyangkut di baling-baling. Setelah berhasil memotong tali, tiba-tiba seekor tawon beracun masuk ke tenggorokan Kel. Denny kemudian nyemplung menyelamatkan Kel. Saat diperiksa, tawon beracun berhasil dikeluarkan dari mulut Kel. Lalu Paul melubangi tenggorokan Kel dengan pisau. Keadaan Kel pun sekarang tidak sadarkan diri. Kemudian Terry menyuruh Matteo untuk melanjutkan perjalanannya. Namun Matteo menolak karena akan ada kabut dan akan ada badai. Di sini tujuan Paul sebenarnya hanya ingin mencari ular tersebut dengan memanfaatkan para kru film. Cut back
This tree, Terry? Kemudian dengan niat jahatnya, Paul pun menunjukkan rute yang salah dengan alasan menuju rumah sakit untuk membawa Kale ke rumah sakit. Our concern is getting Professor Kale. Mereka semua yang tidak tahu wilayah Amazon akhirnya ikut arahan Paul. Saat kapal terus melaju, tiba-tiba di depan ada pagar yang membatasi sungai. Di sini Terry dan teman-temannya mulai curiga bahwa pasti ada bahaya dengan ditutupnya sungai dengan pagar. No cause for panic. Walking our way down this river that you know. Namun Paul menghancurkan pagar tersebut dengan dinamit yang menyebabkan pohon besar tumbang menimpa kapal. Dan banyak sekali ular anaconda kecil di pohon tumbang tersebut. Bahan bakar pun terjatuh semua ke sungai. Setelah itu mereka pun melewati pagar yang sudah hancur. Tak lama Paul melihat kapal dan menyuruh Matteo untuk berhenti. Mateo! Stop the boat! There's lots of boats like that. Paul mengajak Danny dan Matteo menuju kapal tersebut untuk mengambil bahan bakarnya. Danny pun terus merekam dengan kameranya. Saat mereka sampai di kapal, di situ ada koran bergambar Paul, Matteo, dan satu lagi pemburu liar yang bunuh diri di awal film. Paul pun mengambil foto tersebut. Setelah menggeledah perahu, Danny dan Paul kembali ke kapalnya. Sementara Matteo yang hendak turun dari perahu, dia terpeleset dan langsung diserang oleh anaconda jantan raksasa berukuran 25 meter. Namun sayangnya mereka semua tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang mengetahui. Karena merasa Matteo tidak muncul, dan Danny kembali ke perahu tersebut untuk mencari Matteo. Namun Danny hanya menemukan senter milik Matteo. Danny? Yeah! You okay? This is it. Paul kemudian menjelaskan kepada mereka semua bahwa ada anaconda di perairan yang kini mereka lewati. Paul juga menjelaskan bahwa Matteo sudah tewas di mangsa ular tersebut. Dan akhirnya Paul pun mengungkapkan kepada Terry dan teman-temannya bahwa Paul sebenarnya mengincar dan akan menangkap ular anaconda sepanjang 25 meter. Apabila dijual, harganya sangat-sangatlah tinggi. Kemudian Terry yang tidak percaya terhadap Paul, dia pun tetap akan menunggu Matteo sampai pagi. Saat malam tiba, Paul merayu Gary untuk membantu menangkap anaconda dengan iming-iming harganya bisa membuat mereka kaya raya. It's out there, isn't it? Yeah. By yourself, you need a partner. Pagi pun tiba, Matteo belum juga muncul. Paul kemudian menembak kera untuk umpan anaconda. Keep it steady, Westbridge. Gary yang kini mendukung Paul untuk menangkap anaconda akhirnya berdebat dengan teman-temannya. You know, let's film Cerrone capturing a How we go from taking Kale to the hospital? lucid right now. I think it's you guys who need to open up your eyes. Danny yang semakin kesal dengan ulah Paul, dia pun hendak mengajarnya. Namun Paul yang memegang pistol, dia pun mengancam Danny. Saat malam tiba, Paul memancing menggunakan kera dan anaconda pun memakannya. Karena ukurannya sangat besar, anaconda pun berontak dan lepas dari pancingnya. Nobody move. Buenas noches, beautiful. Lalu ular tersebut menyerang semua orang yang berada di kapal. Tak lama Gary pun dimangsa anaconda. Setelah kejadian semua itu, Paul semakin arogan dan dia bilang sekarang dialah yang mengatur semua di kapal ini. To the pilot house. How you like I presume to throw you on the... Everyone else. Kemudian Terry bersama teman-temannya merencanakan untuk membunuh Paul dengan cara Terry akan merayu Paul. Terry berpura-pura akan membatalkan filmnya dan akan ikut menangkap ular bersama Paul.
about something? I was thinking about the myth. Anyway, I was just thinking. Kemudian saat Terry dan Paul sedang dongeng, Danny dan Westrake pun muncul, langsung memukul Paul dengan stick golfnya hingga klenger. Saat pagi tiba, Paul pun sudah terikat dan Terry menghampiri Paul dengan menunjukkan foto di koran tentang pawang anaconda, yaitu Matteo, Paul, dan temannya. Terbongkarlah tujuan Paul yang sudah direncanakan. Kemudian Westrake mengajari Danny cara mengemudi kapal. Red knobs. Up to go fast, down to go slow. I'll give you a driving lesson. Right, black. Take us back to LA traffic and cellular. The playoffs and a six-pack. Saat melewati air terjun, kapal tiba-tiba menabrak bebatuan dan harus segera ditarik. Turn the wheel hard over left. Lalu Danny, Westrake, dan Terry turun dari kapal untuk mengikat tali di pohon dekat air terjun untuk menarik kapal tersebut. Saat semua turun dari kapal, Dennis yang masih dendam atas kematian Gary, dia pun mendekati Paul dengan membawa pisau untuk membunuhnya. Namun Paul berhasil mencekik Dennis dengan kakinya hingga tewas, dan Paul berhasil melepaskan ikatannya. Tak lama anaconda bergerak mendekati mereka yang berada di air. Danny dan Terry berhasil naik ke kapal dan bertarung dengan Paul. Di lain sisi, Westrake yang berada di atas air terjun, saat dia melompat langsung diterkam anaconda. Hingga pohon besar menimpa kapal mereka. Danny yang terjatuh di air saat hendak naik ke kapal, tiba-tiba anaconda melilit Danny. Terry pun menembak kepala ular tersebut hingga tewas, dan Danny berhasil selamat. Tak lama Paul datang dan hendak menembak Danny. Untung saja Kel muncul dan langsung menancapkan anak panah bius hingga Paul jatuh ke sungai. Kel yang mengeluarkan banyak darah karena dicekik Paul, dia pun klenger lagi dan dibawa ke kamarnya. Kini hanya menyisahkan Terry, Danny, dan Kel, dan kita tidak tahu keberadaan Paul sekarang. Kemudian Terry dan Danny melihat semacam bangunan tua dekat sungai. Mereka pun menuju tempat tersebut untuk mencari bahan bakar. Tempat tersebut sudah lama kosong dan terbengkalai. Kemudian mereka menemukan banyak bahan bakar di drum. Tak lama Paul muncul dan langsung menghajar mereka berdua hingga klenger. Saat Terry dan Danny terbangun, keadaan mereka sudah terikat dan Paul kemudian menyiram darah kera ke tubuh mereka berdua. Ternyata tujuan Paul menyiramkan darah kera adalah untuk umpan anaconda, dan tak lama muncul anaconda yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Kemudian ular tersebut pun langsung melilit Danny dan Terry. Kemudian Paul segera menaikkan jaring perangkapnya untuk menangkap anaconda. Namun amukan ular itu membuat jaring terlepas. Kemudian anaconda mengejar Paul dan langsung melilit melahapnya hingga tak tersisa. Setelah memangsa Paul, anaconda tersebut mengejar Terry yang sudah lepas dari ikatan. Saat Terry bersembunyi di ruangan, ular itu muncul dan memuntahkan Paul.
Kemudian Terry pun berlari naik ke atas cerobong asap. Denny yang sedang membongkar bahan bakar, dia berhasil mengkampak ekor anaconda. Kemudian Denny membakar ular tersebut hingga cerobong asap meledak dan Terry kejebur di kali. Anaconda yang terbakar pun ikut kecebur. Akhirnya mereka berdua pun lega karena ular anaconda sudah terbakar. We got it. We should get the fuel. Saat Denny menuju gudang, tiba-tiba ular itu muncul kembali. Denny yang siap, dia pun membabi buta membacok kepala ular tersebut. Setelah kejadian semuanya, mereka kembali ke kapal dan Kel pun sudah tersadar. Mereka bertiga pun akhirnya menemukan suku Shirishima. Shirishama. Annie! I think so. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.